ya Ya, sesuai jadwal ya, akan dijadwalkan besok pada hari Selasa sekitar pukul 9 pagi Habib Rizik akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3. Informasinya memang seperti itu, tapi nanti kita akan lihat apakah ada perubahan informasi atau tidak, dan kita juga akan lihat nanti bagaimanakah kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, apakah akan ada penambahan keamanan ataupun tidak, begitu ya. Kalau pengamanan sih semasa pandemi COVID memang ada kesatuan kerjasama yang bertugas di lapangan ya, artinya ada TNI, ada Polri, juga medis dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi selain di bandara yang memang sudah berjalan proses protokol kesehatan terhadap penumpang yang tiba maupun juga yang akan berangkat, di Petamburan pun juga sudah bersiap menyambut tibanya Habib Rizik Syihab yang sesuai dengan agenda besok tiba di tanah air pada pukul 9 pagi. 9 pagi, tapi nanti tentunya juga akan masih menjalani beberapa proses protokol kesehatan setibanya dari Arab Saudi tentunya kan. Nah, kita akan lihat langsung saja bagaimana kondisi saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, persiapan mengenai kepulangan Habib Rizik pada esok hari. Kita akan bergabung dengan Rusdi di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi, Rusdi. Ya, selamat pagi Maria, Arif Fadil serta pemirsa. Ya. Misalnya dapat saya kabarkan, saya tepat berada di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Memang kondisi Terminal Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang masih terlihat sepi karena memang untuk volume penerbangan lebih banyak, hampir kurang lebih 80% dari penerbangan domestik. Namun untuk persiapan kedatangan tokoh FPI Habib Rizik Syihab, rencananya memang akan dilakukan beberapa penerapan, diantaranya adanya penambahan jumlah peningkatan personil pengamanan, di mana nanti untuk penekanan protokol kesehatan. Karena pihak bandara sendiri tidak ada persiapan khusus untuk menyambut Habib Rizik. Namun untuk itu mari kita simak pernyataan dari Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta. Kami berharap sekiranya besok kemudian Bapak Habib Rizik itu kembali, kami mengharapkan penjemputan, kemudian penyambutan dilakukan dalam batas-batas yang sangat wajar. Kita berharap semuanya berlangsung kondusif, berlangsung baik dan lancar. Kami berupaya sebaik mungkin untuk nanti juga menyelenggarakan pelayanannya ini sebaik mungkin. Ya pemirsa, dapat diketahui memang untuk penerbangan Saudi Airlines sendiri di Bandara Soekarno-Hatta dalam seminggunya ada 3 penerbangan, yaitu hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis. Dan jika memang tidak ada halangan dan memang sesuai prosedur, esok atau hari Selasa Habib Rizik akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 9. Namun setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Habib Rizik akan melalui rangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan kesehatan melalui aksiometer, thermal scanner maupun pemeriksaan rapid test. Dan di samping itu selesai menjalani pemeriksaan kesehatan, jika memang kondisinya non reaktif, Habib Rizik dapat melakukan pemeriksaan dokumen dan mengambil bagasi. Kurang lebih proses itu makan waktu antara 30 hingga 1 menit. Setelah itu Habib Rizik dapat keluar, di mana dapat pemirsa lihat sendiri ini merupakan terminal atau pintu kedatangan internasional yang nantinya Habib Rizik akan keluar dari pintu ini dan dipastikan baru dapat dijemput oleh para kerabat maupun para jamaah FPI. Demikian Arif Fadil serta Maria dapat saya kabarkan. Sebelum kita konfirmasi ke FPI melalui juru bicara Ustadz Selamat Ma'arif, Rusdi sedikit saja, pendek saja, bila mana memang jumlah penjemput besok tumpah ruah begitu ya di bandara. Apa mungkin protokol yang akan diberlakukan oleh bandara maupun juga pihak kepolisian, khususnya kepolisian bandara? Ya, Arif Fadil serta pemirsa, memang untuk persiapan menjelang kedatangan Habib Rizik besok, peningkatan personil keamanan ditingkatkan dari yang tadinya 450 personil organik security ditambahkan menjadi kurang lebih ada sekitar 670 personil. Di samping itu ada personil TNI Polri gabungan yang merupakan kurang lebih ada 400. Namun pengelola bandara mengharapkan
pengamanan atau persiapan penjelang penjemputan Pak Habib Rizik itu tidak menekankan dari sisi pengamanan, namun lebih menekankan pada protokol kesehatan. Yaitu mereka menekankan tidak adanya kerumunan massa yang dapat menyebabkan kemudahan penyebaran COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta itu. Oke, baik. Ada sedikit penambahan keamanan, tapi tentunya yang harus diperhatikan adalah para penjemput Habib Rizik besok yang menjaga protokol kesehatan dan juga penyebaran virus corona di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih banyak Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita juga akan pantau, Riffi dan juga pemirsa, bagaimana sebenarnya agenda besok pada saat kedatangan Habib Rizik. Bagaimana proses penjemputan dan hal-hal lainnya kita akan langsung tanyakan bersama dengan juru bicara FPI, Ustadz Syamsul Ma'arif. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Selamat Ma'arif. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria, Mas Arif Fadil. Ya, Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz besok akan ada penjemputankah ke bandara? Iya, jadi perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah sesuai dengan rencana Habib Rizik, esok jam 9 pagi sampai di Soekarno-Hatta dengan pesawat Saudi. Oleh karenanya kepada umat Islam, jangan terpancing, jangan percaya dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita sampah yang mengatakan beliau batal pulang, beliau membatalkan tiket dan lain sebagainya. Itu semua berita sampah, berita hoax, berita bohong. Jadi insya Allah sesuai dengan rencana beliau, nanti malam dari Jeddah beliau terbang jam 19.30 dan esok hari Selasa jam 9 insya Allah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, oleh karenanya kepada umat Islam, saya paham betul bahwa antum semua rindu, kangen berat dengan Habib Rizik. Kita mengerti betul perasaan antum 3,5 tahun menanti kehadiran beliau. Oleh karenanya, kita juga tidak melarang antum untuk sambut dan jemput beliau. Hanya saja saya perlu sampaikan kepada siapapun yang ingin menjemput Habib Rizik, menyambut Habib Rizik, untuk tetap tertib, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan yang terpenting adalah tidak merusak fasilitas umum, apalagi mengganggu lalu lintas. Oleh karenanya, kepada siapapun yang akan menjemput, tolong diperhatikan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa kita tetap berpedoman pada akhlakul karimah. Dan yang terpenting, saya himbau dari sekarang, dan saya sarankan, serta saya meminta kepada semua siapapun yang akan menyambut dan menjemput beliau, untuk tetap memberlakukan protokol COVID-19. Tetap gunakan masker, jangan lepas, jangan berkerumun tapi tetap menjaga jarak, dan tetap harus menjaga standar-standar yang diberlakukan di Soekarno-Hatta. Oke, Ustadz, sejauh ini kalau bicara soal data, udah berapa orang yang menyampaikan informasi begitu? Dan juga satu hal, ada koordinasi nggak dengan pihak otoritas tertentu di bandara, termasuk ke pihak kepolisian bandara? Ya, jadi kan kita memang tidak mengundang umat ya, tapi umat yang akan hadir sendiri. Jadi kita perkembangan realnya memang tidak begitu paham di lapangan, tetapi dari medsos-medsos yang kita baca, memang kelihatannya akan banyak umat yang akan sambut dan jemput beliau. Bahkan di Tangerang sendiri ada komunitas yang membuka dapur umum untuk bisa berbagi makanan dengan para penjemput yang lainnya. Ya, dan saya lihat juga ada juga masjid yang siap menampung dari medsos yang kita baca. Tetapi yang terpenting dari kita bahwa pengurus pusat FPI, GNPF Ulama dan PA 212 dipastikan akan menjemput beliau di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami juga akan hadirkan laskar-laskar ya dari FPI serta dari ormas lain di sekitar bandara untuk memastikan bahwa tetap dalam keadaan aman, terkendali, umat yang datang bisa menjaga protokol COVID-19. Ada himbauankah dari pihak kepolisian sejauh ini? Ya, pihak Polda Metro Jaya sudah bertemu dengan Ketua Umum dan Sekum FPI untuk koordinasi besok hari, dan koordinasi dengan pihak bandara juga kita sudah coba komunikasikan. Tetapi prosedur bandara tetap kita hargai, tetap kita hormati apapun prosedurnya. Yang terpenting bagi kami adalah semakin cepat Habib Rizik keluar dari bandara, maka insya Allah semakin cepat pula umat
meninggalkan bandara untuk mengantar beliau ke Petamburan. Nah, yang terpenting, saya juga besok serta jutaan umat Islam Indonesia akan menyaksikan juga bagaimana peran negara dalam melindungi warga negara Indonesianya yang kembali dari Saudi Arabia. Dan kita juga besok sama-sama akan lihat bagaimana pihak kepolisian mengayomi masyarakat, mengayomi umat Islam, mengayomi ulama, mengayomi tokoh yang akan kembali ke Indonesia. Kita akan lihat besok bersama-sama. Ya, Ustadz tadi kan disampaikan, kita akan lihat bagaimanakah peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Memang yang dilindungi apa, Ustadz? Iya, kan pemerintah punya kewajiban memastikan keamanan beliau, ya kan, karena beliau bukan seorang koruptor, bukan seorang teroris, ya. Beliau warga negara Indonesia yang tidak punya masalah apapun di negeri ini, termasuk masalah hukum. Ya oleh karenanya ya kewajiban negara lah untuk melindungi bahwa beliau dipastikan bisa keluar dari bandara dengan aman dan sampai ke rumah beliau dengan aman. Saya pikir itu sebuah kewajiban negara. Tadi kita juga sempat lihat bagaimanakah kondisi di markas FPI di Petamburan, ada beberapa persiapan. Esok hari pada saat setibanya Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta atau tepatnya di Jakarta, agenda pertamanya apa? Apakah juga akan mengunjungi markas FPI di Petamburan? Iya, tentunya sesuai dengan agenda rencana setelah dari Bandara Soekarno-Hatta, beliau akan langsung ke Petamburan, ke rumah beliau, sekaligus ke markas FPI. Ya, sebelum ke rumah kan melewati markas FPI, jadi pasti dan saya dengar juga masyarakat Petamburan, Tanah Abang dan sekitarnya juga sudah siap menyambut. Mereka sudah pasang spanduk, pasang baleho, bahkan sudah mempersiapkan bendera-bendera kecil ucapan selamat datang, ya untuk mengungkapkan kerinduan kangennya dengan beliau. Ya, nah setelah sampai ke rumah beliau akan istirahat terlebih dahulu, setelah tentunya menyapa umat. Jadi untuk para pecinta Habib Rizik, jangan khawatir juga bahwa bisa juga antum menyambut dan menjemput beliau di sekitar Petamburan. Insya Allah beliau juga akan menyapa antum semua. Jadi nggak mesti ke bandara juga. Nah, beliau akan istirahat dulu di rumah beliau untuk beberapa waktu. Dan agendanya kemudian hari Jumatnya baru beliau berencana setelah bertemu dengan keluarga ya yang lama nggak bertemu, untuk menghadiri acara Maulid Nabi di Tebet. Nah kemudian agenda berikutnya yang dari Tebet hari Jumat beliau akan ke Megamendung untuk meresmikan masjid yang ada di pesantren. Dan kemudian Sabtu malam Ahadnya baru kemudian mengadakan peringatan Maulid Nabi di Petamburan sekaligus menikahkan putri beliau. Baik. Itu agendanya sudah lengkap ya. Agendanya sudah lengkap, sudah tertata rapi, sudah disiapkan. Kita harapkan tentunya besok pada saat kedatangan Habib Rizik berjalan dengan tertib dan juga aman. Begitu ya, protokol kesehatan pun juga tetap dijaga. Terima kasih banyak. Insya Allah. Kita sudah terbiasa tertib. Mudah-mudahan. Mohon doanya semuanya agar bisa tertib, lancar, beliau dilindungi Allah dan kembali bersama kita semua berjuang bersama untuk Indonesia. Ustaz Selamat Ma'arif, terima kasih atas waktunya pagi ini. Mas Arief, termasuk juga himbauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penting untuk kita highlight lagi pernyataan dari Ustaz Selamat Ma'arif bahwa bandara ini milik bersama ya. Salah satu infrastruktur umum kan begitu ya. Tentunya ada juga masyarakat yang ingin bepergian dan ada juga yang ingin mungkin juga segera meninggalkan bandara sama seperti Habib, ingin kembali bersama keluarganya juga. Mudah-mudahan tetap teratur tetap gitu ya. Teratur dan juga tertib. Walaupun memang tadi disebutkan tidak mengundang, cuman ada beberapa kelompok yang kemudian akan datang ke sana. Kita harapkan besok akan berjalan dengan tertib dan juga aman.